Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya dari Raja Wali Ekonomi Pedesaan. Alhamdulillah, perjalanan dari beberapa desa ke desa dan hinggap di Kecamatan Puspahyang, saya bisa silaturahmi dengan salah satu pucuk pimpinan, Wakil Direktur Utama salah satu perusahaan di bidang elektrik dan mekanik, di mana background beliau itu adalah salah satu putra daerah yang ulet, yang tekun, dan mohon maaf lulusan pun SD, tapi beliau bisa memperdayakan masyarakat sekitar dan masyarakat di wilayah Kerawang itu sendiri. Dan itu mungkin untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan beliau, Bapak Anjas. Silakan Pak, seperti apa mohon maaf perjalanan dari mulai perintisan bapak dan kakak atau 3 bersaudara yang saya lihat dari perjalanannya sangat rukun membangun sebuah tatanan sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut sangat besar kontribusinya khusus untuk negara Republik Indonesia ini, yang dimana rujukannya dari pemerintah itu yang harus standar nasional. Itu motivasinya dari mana? Soalnya berawal sih yang saya dengar itu bapak bahwa bapak awalnya di emperan toko ya, istilahnya dari rumah ke rumah. Itu seperti apa nih perjalanannya? Mohon untuk berbagi nih ke halayak yang si Indonesia lah, mohon diceritakan. Untuk motivasi sebetulnya pada dasarnya semuanya pasti karena ingin mencari nafkah Pak ya. Iya. Nafkah buat keluarga, karena memang kami sudah berkeluarga. Jadi belum ada motivasi yang jauh-jauh untuk awalnya. Nah, kemudian lalu langkah-langkah berikutnya seiring tuntutan customer, dan memang supaya kita ingin eksis di dunia ini, kita memang harus mengikuti semua tuntutan itu, dan salah satunya memang kita harus punya badan hukum. Nah, untuk tadi yang dikisahkan dari awal itu bukan dari rumah ke rumah ya, kita buka di pinggir jalan kontrakan sekitar 2x3 meter, dan tinggal pun di sana di situ, tinggal 2x3 meter tempat tidur di situ. Lalu beberapa mungkin 2 atau 3 tahun kemudian pindah ke salah satu tempatnya rumah, dan rumah itu dikontrakin sekitar berapa tahun ya, kurang lebih 5 tahun rumah itu. Nah, setelah itu kebetulan kami ada dana lumayan untuk beli lahan, dan alhamdulillah dapat yang sekarang menjadi workshop yang lama itu dibangun memang dari nol itu. Kemudian juga itu ada perluasan. Nah, perluasan itu karena memang bertahap, karena memang masalah dana ya. Tapi ini pernah dengar sampai bapak nganter pelayanan customer itu pakai becak katanya gitu ya. Sampai unik gitu kan. Saya pernah dengar alkisah bahwa nganterin daripada sebuah pelayanan servis bapak itu sampai naik becak. Itu memang pada saat itu sangat keterbatasan ya Pak? Jelas Pak, karena memang waktu itu yang namanya uang baru bisa simpan di bank. Kita putar buat belanja, sedangkan untuk pembayaran dari pabrik itu kan tidak ada yang cash Pak ya. Iya. Nah, pasti kita memutar otak untuk meminta mengajukan pinjaman ke salah satu bank gitu ya. Dan tadi yang Pak Arif bahas masalah transport ya, emang kita pernah pakai becak, dan sampai pintu gerbang pabrik itu disuruh pulang lagi, nggak boleh. Disuruh pulang lagi ya, nggak boleh. Terus pakai angkot juga katanya? Ya, pakai angkot. angkot. Kita pakai angkot pernah beberapa kali, dan pakai mobil sewaan juga pernah. Ya itulah indahnya gitu, perjalanan perusahaan ini gitu. Oke, pemirsa, dengan keterbatasannya, dengan tekad yang sangat kuat, ternyata
Pak Haji Egi dan keluarga, dia siap, dia kokoh untuk tantangan dan hambatannya. Karena dengan motivasi. Sekarang saya mau tanya lagi ke Bapak, kenapa Bapak sampai peduli dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, sehingga membawa orang-orang dari Tasik yang memiliki skill standar, skill hanya biasa, sampai dia pendapatannya alhamdulillah sekarang saya lihat dia udah memiliki rumah sendiri, bahkan ada yang berumah tangga, bahkan dia udah buka usaha yang lain, artinya dibuka warung di kampungnya. Motivasinya seperti apa sampai Bapak membawa orang-orang di sekitar? Untuk motivasinya karena memang kita tidak hanya dunia saja, Pak. Iya. Jadi kita konsep kita dibagi ke akhirat itu ya. Karena dengan berbagi apa yang kita bagi, nah suatu saat itu akan kembali kepada kita. Terus untuk masalah manpower ya, yang memang unskill, ya kita berdasarkan yang pertama sih lihat usia, Pak ya. Usia, dan memang kalau masih produktif kita ya kita karyakan. Nah untuk memang untuk untuk jadi karyawan di Jaya Induksi, terutama untuk teknisi, itu yang diutamakan itu skill. Karena memang pekerjaan bukan pekerjaan biasa ini, karena menyangkut perbaikan beberapa mesin yang memang itu bukan milik Jaya Induksi, karena itu milik pabrik di luar sana yang memang kerjasama sama Jaya Induksi, dan itu harus harus benar-benar itu hasilnya bagus. Jadi kita tidak sembarang untuk perbaikan mesin-mesin tersebut.